Kena sariawan. Aduh, tenggorokan gue enak banget. Ini pasti gejala panas dalam nih. Gimana ya? Oh iya, kemarin gue baru aja nyetok Alang Sari Cool di kulkas. Langsung gue ambil lah. Nah, ini dia guys, Alang Sari Cool. Jadi gue gak perlu khawatir lagi kalau tiba-tiba panas dalam. Gue udah selalu sedia Alang Sari Cool di kulkas gue. Guys, ini dia Alang Sari Cool. Jika kalian sedang mengalami gejala panas dalam seperti sariawan dan tenggorokan kering, langsung aja coolin pakai Alang Sari Cool karena bisa meredakan gejala panas dalam. Alang Sari Cool juga terbuat dari bahan herbal seperti ekstrak akar alang-alang, ekstrak daun cincau, dan jeruk nipis. Ini juga aman dikonsumsi setiap hari dan bikin kamu cool luar dalam. Kalian bisa beli Alang Sari Cool di Indomaret dan minimarket lainnya atau bisa beli secara online di www.sidomunculstore.com serta di Sido Muncul Store Marketplace kesayangan kalian. Bismillah. Tenggorokan langsung enakan. Wah, kayaknya tim gue ada yang panas dalam juga nih. Nion, buat lu, tangkap. Nah gitu guys, kalau kalian tiba-tiba panas dalam, sariawan, nggak udah khawatir lagi, kalian tinggal konsumsi Alang Sari Cool ini. Panas dalam bikin mood berantakan, coolin aja pakai Alang Sari Cool, bisa bikin kamu cool luar dalam. Apa lagi nih bocah? Lu kenapa sih, San? Ini bang. Gerutu banget kayaknya, lemas. Kering bang. Lu pasti sariawan dan panas dalam, ya nggak? Iya bang kayaknya. Tuh kan udah gue bilang kalau kita panas dalam tuh minumnya Alang Sari. Nih cobain San. Gue cobain ya bang. Cobain tuh. Gimana? Enak dan bikin cool. Ya, langsung baikan kan? Kembali bekerja. Oke bang. Seperti biasa guys, kalau gue nginep di hotel, paginya pasti gue olahraga dulu biar badan tetap sehat. Oke guys, kita udah kelar bench press. Sekarang ngapain apa lagi ya? Tidak begitu banyak sih, tapi ya udahlah, kita mainin aja apa yang ada dulu kali ya. Oke, karena nggak banyak lagi yang bisa dimainin, gue pengen treadmill aja guys. Yuk, treadmill. Tapi sebelum itu gue pengen ngaca dulu guys. Anjay. Oke, yuk langsung kita treadmill. Oke guys, lumayan berkeringat lah ya. Kita udah selesai treadmillnya dan sekarang itu udah waktunya breakfast dan breakfastnya juga udah buka, jadi gue pengen balik ke kamar. Yuk sampai ketemu di kamar deh. Oke guys, kita udah nyampe di depan kamar, saatnya kita bilang ke anak istri gue untuk siap-siap. Yuk let's go. Tapi gue pengen mandi dulu guys. Nah guys, ini di tempat breakfastnya kita ketemu nih orang Indonesia. Halo. Beli putu nih. Iya. Udah pasti dari Padang ya, Bli ya? Bali. Canda Bli. Oke, ini Bli udah berapa lama kerja di sini, Bli? Sudah 1 tahun 3 bulanan. 1 tahun 3 bulan ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih ya. Berarti itu pas pandemi ya? Iya, pas pandemi. Saya boleh ngambil banyak nggak, Bli? Ya, boleh ya? ya? Sepuasnya boleh? Iya. Oke, siap Bli. Silakan kalau mau lanjut kerja. Terima kasih. Sama-sama Bli. Di sini tuh guys banyak banget pilihannya. Ada 3 minute egg. Ini telur cuma 3 menit, ini setengah matang nih. Ambil dulu nih. Gue pengen terong kesukaan gue nih guys. Gue tuh suka banget sama terong, parah. Dan terong Turki itu manis guys. Dia pakai terong yang kalau di supermarket yang besar-besar itu loh.
yang bengkak yang rasanya itu lebih bold, lebih manis ya. Banyaknya ada buah-buahan juga, tapi kita ini dulu ya. Ini ada sereal-serealnya lengkap banget. Ini ada topping-toppingannya, saus-sausannya tuh selai-selaiannya banyak banget. Tinggal kalian pilih suka hati kalian. Kalau gue ini aja. Oke guys, ini dia menu breakfast gua. Oke, seperti biasa sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Yang pertama yang ingin gue coba ini nih guys. Ini sosis Turki nih. Gigitan pertama buat kalian. Nah, aromanya itu khas loh, kayak aroma mana ya? Kalau kalian udah pernah ke Turki, kalian pasti tahu nih. Kalau kalian lewat di toko-toko perdagingannya, kayak ada aroma-aroma sedikit asem, tengik, cuman gurih gitu loh. Dan ada kayak spicy juga. Nih guys, harus cobain ya, bismillah. Oh, bener, ada rasa ladanya, bawang bombay pasti ya, sedikit asin. Teksturnya juga lembut, tapi nggak kenyal ya. Luarnya agak garing, dalamnya lembut. Guys, lanjut ya. Coba nih sosis seperti topoki tadi, yang direndam di kuah topoki. Aku nggak tahu kuahnya apa. Sepertinya tomat ya. Kalau di Turki yang biasa tomat-tomatan tuh. Oke, ya. Rasanya hampir sama kayak sosis pada umumnya, cuman ini agak sedikit light. Nih, ini ham tadi yang katanya guys, tapi ini tuh halal, bukan ham empuk ya. Bismillah. Rasanya ini ya agak spicy ya. Wah, ini cocok nih kayaknya buat kamu nih. Pedes. Coba nggak? Pedes. Pedes kan? Ini pertama kali gue makan makanan Turki yang pedes. Brokoli biasa lah ya. Brokoli yang dikukus. Terong. Gue suka banget sama terong. Bismillah. Terong itu beda ya. Bener kayak terong yang kalian beli di supermarket yang besar-besar itu. Rasanya lebih bold dan manis. Teksturnya hampir sama lah ya. Tapi kulitnya agak sedikit keras. Ini ada yang digoreng nih. Bismillah. Nah, kalau ini agak beda nih terong satu ini. Tapi gue lebih suka yang ini. Ini the best. Sekarang kita coba bayam telurnya ini nih. Kita potong dulu ya. Ini maafkan ya, ada suara-suara tontonan anak-anak gue biasa. Kita pecah dulu ya. Gue kira setengah matang, ternyata enggak guys. Matang dia ternyata. Ya udahlah. Guys, coba ya. Bismillah. Dia rasa sayuran dan dia itu tidak punya bumbu yang begitu medok, jadi ya light. Ya cocok lah buat sarapan pagi hari. Bismillah. Bis, kayak dulu kita ngeca namanya ya, yang sih. Cai. Pengen nyoba chicken nugget deh. Sepatu anakku juga doyan nih. Pengen ngambil telur rebus deh guys. Telur rebus 2. Itu protein biar panas badan ini. Oke. Nah, di Turki juga ada ini guys, apple kuning. Ini pertama kali ini, gue kira tadi pir loh. Cobain ya, bismillah. Oh, ini beda. Lebih kayak creamy gitu ya nggak sih? Ada rasa apple dan nggak ada asam sama sekali. Acidity-nya udah bener kayak hampir nol. Tapi dia itu punya rasa yang bold dan ada sedikit creamy. Apa? Sekarang kita coba chicken nugget ya. Nih, bismillah. Tapi tetap guys, nggak segurih chicken nugget yang ada di Indonesia. Luarnya garing parah, dalamnya tebel, lembut tapi nggak selembut nugget Indonesia. Onion ring. Ini sepertinya perfect onion ring ya. Bulatnya sempurna, tebel juga. Nice, ini onion ring enak parah. So, garing. Kita makan telur rebus dulu guys. Jadi buat kalian yang nanyain kenapa lu nggak makan yang terlalu spesifik Turki banget, karena gue udah pernah bikin di vlog gue yang sebelumnya yang gue jalan-jalan di Turki, gue pernah makan mukbang sarapan khas Turki dan gue udah menjelaskan detail di sana. Di sini gue pengen makan yang apa yang gue butuhin aja. Ya, bismillah. Mau maisnya nggak usah pura-pura tidur ya. Garam.
Nanti ada ininya. Sini mau ditolongin. Pintar. Cheese borek. Cheese boret. Boret. Borek. Borek. Sayang nih udah sampai sini. Mending kita makan yang banyak, jangan diet ya, besok aja. Oke. Dan onion ring lagi. Onion ring enak banget. Temen gue onion ring seperti ini. Oh iya, by the way di sini juga ada madu sama sarang-sarangnya. Keren gitu. Nih, kita cobain ya yang tadi dibilang sama belinya. Bismillah. Apa itu? Rasanya tuh tawar ya, cuman dalamnya ini kayak apa ya? Kulit luarnya kayak pastry, memang pastry. Cuman dalamnya ini loh kayak keju agak asin, cuman nggak tahu dalamnya apa. Ini warna putih dalamnya ya. Kurang satunya lagi nih. Kita cobain yang ini, bismillah. Ini keju nih, ini keju. Ini berasa banget ya. Kalau ini kayaknya keju juga, cuman gue nggak tahu jenis apa. Dan rasanya nggak terlalu gurih banget, asin tapi nggak gurih. Ini gurih banget. Ah iya bener. Apa ya? Gue nggak terlalu expert. Gue pasti tahu betul-betul keju, cuman gue nggak hafal namanya. Soalnya susah-susah. Soalnya masing-masing negara punya namanya sendiri. Yang kita tahu umumnya ya cheddar, edam, parmesan, mozzarella pastinya, gouda, emmental pokoknya. Itu yang gue tahu. Lebihnya gue nggak tahu. Sebenarnya. Cobain ya. Ini tuh nanas ya. Kata belinya ini tuh enak banget. Cobain. Gak usah bikin ngiler. Ini yang peach juga enak banget, enak banget. Ini peach. Peach enak juga. Iya kan? Oh iya. Enak tuh. Udah. Cherry ini ya, coba cherry nih. Istriku lagi hamil guys, jadi dia tidak boleh menyentuh produk nanas dulu, soalnya nanti bahaya buat kandungan. Bismillah. Cherry-nya ini nggak terlalu manis, cuman ada sedikit asam dan rasa cherry gitu loh. Nggak begitu manis banget. Onion ring the best nih. Guys, ini dia kita udah nyampe nih. Ini pasti buat salju beneran nih. Bukan sih, ini kayaknya gula halus. Kira, kik. Tuh kan gue udah gak karuan. Semua itu dingin banget. Tangan gue beku nih pegang kamera nih. Soalnya kalau gue pakai sarung tangan gak bisa buka kamera. Ini tuh lagi nggak hujan, lagi nggak snowy. Ayo tangan gue beku. Terus guys, impian gue dari dulu nih. Ini suhunya itu minus 10 derajat guys. Jadi bener-bener dingin banget nih, saking dingin ya. Kita nggak bisa bikin ini es, bola es kita nggak bisa bikin ya. Tuh, nggak mau ngumpal dia. Kayak suhu terlalu dingin dia susah deh. Bisa tuh. Harus nggak pakai sarung tangan tapi dingin banget tuh. Dilempar tuh udah hancur lagi. Muka gue udah merah banget. Nah sekarang itu udah jam 1, sampai jam 1, jadi waktu jam makan siang. Dan makan siang di sini tuh juga buffet guys. Kenapa? Karena di sini tuh kan jauh banget nih. Ini tuh agak di puncak gunung di Uludak ya, Mia. Puncak gunung Uludak. Jadi ini cuma hotel doang, nggak ada tempat makan. Jadi kalau kalian nginep di sini tuh udah include makan pagi, siang sama dinner juga. Oke, jadi di sini tuh udah include sarapan, makan siang dan makan malam buffet. Kalian nggak perlu keluar lagi. Kayaknya nanti gue spill di akhir ya harga per malamnya di sini. Ini tuh tempatnya masih tempat yang sama. Oke. Sekarang kita duduk, kita nikmatin makanan buffet kita. Gue udah lapar banget. Oke guys. Yuk kita lihat ada menu apa siang hari ini. Ini udah kuskus. Kuskus ini enak nih, masukannya. Semacam kayak apa ya? Gak tau sih, nggak ada persamaannya di Indo. Jarang banget gue ngeliatnya. Cuman ini kayaknya pengganti nasi deh. Dikit nih. Dia guys, menu makan siang kita. Langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Enak ya, buffet sepuas-puasnya, beri sepuas-puasnya. Pertama-tama gue pengen makan vegetable dulu nih. Jadi itu tadi yang gue bilang kayak apple tuh, lupa gue namanya. Ada kejunya juga. Eat your vegetable first. Ini guys, nice banget ya. Ini gigitan pertama buat kalian. Bismillah, cobain ya.
Kol sini. Ya base-nya itu kayak tomato, kuah-kuahnya terus ada keju, semacam keju mozzarella ya bentukannya. Lembut ya, tapi terlalu overcook parah. Jadi kayak langsung hilang gitu loh, kurang krenyes-krenyes. Sekarang kita coba ikannya ya. Ini ikannya. Ikannya seperti ikan dori. Coba ya guys ya. Bismillah. Termasuk ikan yang gurih ya. Terus seperti dia memakai thyme dan kuningnya gue nggak tahu dapatnya dari mana, apa dari kunyit. Oke lah, tapi enak sih. Sekarang kita coba nih meatball. Nah, ini meatball nih, meatball. Tapi dia tidak ball, tapi dia memanjang seperti kotak-kotak. Nah, mantap. Bismillah. Taste-nya kayak ini ya, kayak taste khas Turki gitu loh, yang sama kayak tadi pagi kita makan, yang ada rasa lada, ada khas Turki, terus sedikit ada aroma-aroma asid gimana gitu ya, asam. Tapi ini nggak seasam itu, seafood lah. Sekarang kita coba nih daging kalkun. Namanya yang bener cuma di Indonesia doang, kalkun. Kalau di Amerika bilangnya Turki, negara Turki. Kalau di Turki bilangnya Hindi. Bismillah. Sebenarnya daging kalkun dan daging ayam itu nggak terlalu jauh beda guys. Tapi ini good lah, nggak keras. Cukup berbumbu. Terus ini kuskusnya nih, ya seperti nasi kayak ini. Soalnya dia tasteless, kayak karbohidrat pada umumnya gitu. Nah sih chicken yang tadi nih, chicken wing biar lebih gurih. Cukup berbumbu dan lembut banget ya. Jangan dicium. Bumbunya tipikal bumbu yang simple gitu loh. Nah sekarang dagingnya nih guys. Kita potong dulu ya. Ini kita lihat guys. Ini benar-benar sudah well done banget ya. Tapi masih empuk kok. Pas motongnya gampang. Ada sedikit fatty di sini tuh, fatty tuh. Kalau di sini nggak terlalu ada. Ya langsung kita cobain ya. Ini dia guys. Mantap, cobain bismillah. Gue tuh seneng banget kalau makan daging di daerah dingin, karena gak gampang keringetan guys. Nah karena di sini tuh lagi winter dan ini lagi di puncak gunung, suhunya minus sampai minus 8, minus 12. Jadi makan daging yang banyak jadi enak banget. Malah butuh gue biar badan hangat. Ini nih, gue pengen nyoba nih berlemaknya nih. Ini lemaknya pasti udah lembut parah sini. Nih guys, kalian bisa lihat tuh lemaknya tuh. Nah, mantap. Bismillah. Lemaknya udah kayak jelly ya. Dari ini tuh flavornya masih mempertahankan flavor si dagingnya. Lembut banget, tapi nggak keras. Si dagingnya itu loh nggak terlalu dry, nggak terlalu kering banget. Ini masih nyaman lah. Chicken wing. Kelar. Saatnya kita berkeliling lagi nih guys, kita cari kita pengen makan apa lagi. Ronde selanjutnya guys, ikan segede gaban sama daging sama terong. Oke guys, ini dia menu kedua kita, ada ikan. Ikan ini gue suka banget. Langsung kita belah ya. Harusnya seger banget sini. Nice. Ini guys, cobain. Bismillah. Dagingnya manis, gurihnya cukup lah, oke lah gurihnya. Jangan berharap kayak gurih ikan Indonesia ya. Ikan Indonesia itu gurihnya the best. Kalau ini bumbunya sih simple dan dia mengandalkan rasa manis dari si ikan itu. Dan ini lembut banget ikannya nih, dan putih. Ini duri-durinya kita finggir-finggirkan dulu nih. Nice banget ya. Ini kurang sambal nih guys, sambal sama lalapan. Duh ikannya guys, nice banget. Ini sambal ya, ada sambal cabai ya, cabai utuh gitu. Cabenya lebih ke paprika, manis kayak cabai ini.
Enak juga ada. Bis. Nih guys, ini tuh meatball yang dipanggang. Ini apa tuh terong dingin? Ini terong sama cabe sama ini meatball turkinya. Ini kalkun. Iya. Oke guys, kayaknya gue butuh pencuci mulut nih. Gue pengen ngambil manisan dulu. Oke, sekarang kita ambil manisan guys. Ini baklava nih guys. Dan gue pengen ngambil ini nih guys. Ini sepertinya nih manis banget nih. Gue pribadi suka sih. Langsung kita makan. Padahal di sini banyak cake juga loh. Cake-cakean itu. Cuman gue lebih menggairahkan sama ini tau daripada ini. Kita cake sih, gila nih. Kalian happy banget sini parah. Oke, ini dia guys, manisan khas Turki. Nih guys, kita coba dulu ya. Ini pertama nih, tuh kalian lihat tuh, how juicy tuh, kayak juicy banget gitu loh. Itu gulanya guys, kayak semacam apa ya gitu. Nih guys, kata beli putu ini minuman khas ini nih. Ada yogurt sama apa lagi beli? Soda, sparkling water sama ada garam-garamnya gitu ya. Ada garamnya. Dulu ya. Bismillah. Tapi gue nggak ngerasain sodanya ya. Yang gue rasain adalah yogurt yang bener dikasih garam. Dan itu nggak manis, jadi salty, creamy. Tuh, warnanya putih. Oke, kita balik lagi ke ini dessert khas Turki nih guys. Bismillah. Yang gue aneh adalah dia itu kan manis banget ya, tapi nggak bikin seret, nggak bikin batuk. Dan ini di atas itu kan ada biji-bijian, jadi biji-bijian itu kayak bikin sensasi sedikit gurih. Dan dia tuh lembut banget, kayak sponge, cuman ada air lengketnya gitu loh. Sekarang kita coba nih guys. Di sini gue bisa ngelihat ada kacang pistachio. Di sini ada kacang apa ya? Lupa gue nama kacangnya. Cuman ini biasa ada di Turki juga. Kalau ini kelihatan, juicy juga ya, nggak kering. Mantap. Tipikal manisnya bersama ya. Cuma ini karena ada kacang ini nih. Kacang ini ada satu ini. Dia punya rasa yang khas gitu. Nggak ada di kacang lain. Cuma ada dia doang. Dan itu mempengaruhi si manisannya ini. Sekarang kita coba baklavanya nih guys. Dengar tuh. Pistachio-nya itu loh mahal loh. Ini kacang mahal loh. Jual full pistachio. Nih guys, bismillah. Ini gue yakin pakai madu sini. Jadi kenapa dia nggak seret guys? Manis itu pakai madu. Dan ini si baklava ini ada rasa creamy-nya gitu loh, creamy khas susu gitu loh. Baklava paling the best. Nah, di sini juga ada playground buat anak main nih. Tidak bosen. Main lah, biar anak tidak bosen. Jadi di sini tuh guys juga banyak permainan buat anak kecil, jadi nggak usah khawatir. Yang bawa anak kecil bosan, tenang aja di sini. Di sini tuh ada tempat bermain buat mereka. Lumayan lah ya. Ini namanya gambling room. Bergambling tapi ini bukan tempat judi ya. Bukan meja judi ya. Oke guys, makan kita selanjutnya nih. Itu makanan khas Turki nih guys, makanan pakai roti. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Sekali gue nanti menjelaskan di video di sini ya tentang hotel ini dan berapa harga detailnya. Ya Mi ya. Bismillah, kita makan dulu. Omelet yang diaduk pakai bumbu base-nya itu tomat, jadi ada sedikit asam, gurih, dan makannya pakai roti kayak gini nih. Dan ini tuh juga ada kejunya guys. Jadi ini lengkap banget ya. Nice. Bismillah. Sekarang gue pengen makan buah zaitun. Ya, bismillah. Ini rasanya cukup strong ya. Ada sedikit asam dan sedikit asin. Jadi sebenarnya makan ini tuh makan malam, tapi karena istri gue kecapean dan anak gue juga tidur, jadi gue putuskan untuk tidak merekam pas makan malam. Jadi ini kita lanjut di breakfast guys. Ini menu khas breakfastnya di hotel ini. Tapi sebenarnya menu makan malamnya nggak begitu jauh beda sama makan siang ya. Sekarang kita coba nih guys, ini telur 3 menit kata dia. Tuh ini mah kalau di warkop nih telur setengah matang nih. Ada. Kayak makan ya.
Minum telur nih gue nih. Oke, sama aja. Kita habisin ini ya. Ini ada keju panggang. Kayak tahu, kejunya enak banget sih, Bah. Lembut, kenyal, teksturnya kayak apa ya? Kayak jelly gitu loh. Kayak ini kayak apes legit. Tapi yang terbaik nih guys, onion ringnya supaya enak banget. Nah ini pas breakfast kemarin gue nggak sempet nyobain madu guys, sekarang kita cobain ya. Ini dia guys. Kita cari roti yang hambar-hambar. Street food Turki nih. Guys. Dan kita ambil, nah di sini tuh ya, kalau di breakfast itu dia banyak manisan-manisannya gitu loh. Tapi manisannya itu beda sama yang di makan siang dan makan malam. Kalau makan siang makan malam rata-rata hampir sama ya. Di Indo ada nih kayaknya. Oke, ini ada buatin juga guys. Nih. Buatin. Nih guys, kita cobain ya. Madu. Nih, madu. Kayak roti. Bismillah. Enak banget kalau pakai roti. Tipikal itu madunya manis banget loh, manis. Ini kayak mochi ya. Sekarang coba nih buatin guys. Ciri khasnya ya, buatinnya ya, ada biji-bijinya kecil-kecil gitu. Kayak ada gerinjal-gerinjal tapi nggak mengganggu gitu. Tapi ini agak lumayan keras ini. Buat aprikot. Coba guys. Emang jodoh roti guys. Nah, jadi kita ini nginep di mana nih, Mi? Jadi kita nginep di Bov Hotel Uludak. Jadi posisinya itu kita ke atas ini naik cable car di pemberhentian paling terakhir. Jadi paling tinggi. Kalau nggak salah dia dua kali pemberhentian ya, ini yang kedua ya. Yes, yang terakhir. Dan ini tuh emang agak lumayan PR ya dari Istanbul. Kita harus naik mobil atau naik bus. Kita ke Uludak, habis itu kita naik cable car. Nah dari cable car itu kita harus bawa koper sendiri. Gitu sih. Sebenarnya bisa pakai mobil, cuma kebetulan pas kemarin kita datang itu benar-benar lagi badai. Salju. Jadi kita mutusnya pakai cable car. Karena kita nggak mau ngambil resiko ya. Soalnya ternyata pas sampai sini banyak mobil-mobil yang ketimbun salju. Tadi, jadi ada mobil yang ketimbun salju emang lagi badai banget gitu. Jadi tour guide kita menyarankan mending kita naik cable car aja. Karena ini di puncak gunung, jadi nggak ada resto. Jadi kalian mending nyari hotel yang nyediain 3 kali makanan dalam sehari, pagi, siang, malam. Terus kalau di hotel yang kita pilih ini, kenapa aku pilih di sini? Karena dari reviewnya itu wifi-nya paling aman. Habis itu dia buffetnya banyak. Mereka itu ada kamar yang kasurnya itu ada sampai 6 sampai. Oh, jadi ada family room gitu ya? Betul, dan ada yang harganya itu worth it lah untuk yang ramean. Kalau di sini start from 11 juta sampai ada yang sampai 120 juta. Dan kita ngambilnya yang deluxe room itu kita ngambil 18 juta di 18 juta kali 2 malam, berarti sekitar 26 jutaan ya? Ya, sekarang lebih segitu. 2 malam 36 dong? Ada diskon. Oh, ada diskon. Jadi kita hampirnya dihitung emang agak pricey, bukan agak lagi, emang pricey banget buat orang dibandingkan sama negara kota lain. Uludak ini emang pricey banget sih. Soalnya emang ya bawa barang dari bawah ke atas kan memang susah guys. Dan ini sekitarnya hampir habis 28 sampai 30 juta lah buat 2 malam. Dan di sini tuh menurut gua fasilitasnya lumayan. Soalnya tadi kemarin kita sempet gini ya, gua sempet nge-gym dan fasilitasnya oke lah. Ada Tapi playground playground juga, terus ada kids zone juga yang buat anak-anak main-main kayak time zone. Terus ada apa lagi ya? Ada ski juga di sini, bisa main ski. Terus karena di Uludak itu spesial untuk main ski, kalau misalnya lagi badai itu kan kebanyakan skinya itu ditutup ya. Jadi kalian penting banget research dulu di hotelnya itu ada playground atau enggak, ada tempat bermain anak atau enggak, karena kalau misalkan emang lagi nggak bisa main keluar itu bakal bosen banget kalau misalkan cuma di kamar. Nah, jadi gitu guys. Dan kesini tuh ya kalau misalkan kalian, gue pertama kali nyampe kesini tuh lagi badai, jadi emang agak cukup ekstrim. Dan di sini tuh gue jamin dingin banget. Bahkan gue sempat ngobrol sama waitress di sini yang orang Indonesia itu yang beli putu. Dia bilang suhunya pernah sampai minus 14 sampai minus 20. Dia pernah ngerasain di sini sampai malam dia susah tidur. Oke guys, kayaknya udah semua ya kita sampein ya. Belum. Apalagi tuh?
Kalian tahu kurs Turki itu Oh, iya. semakin lama semakin turun. Semakin anjlok. Kalian jangan senang dulu. Kita dari Turki terakhir itu berapa tahun lalu? 2 tahun lalu ya? Jadi kita ke Turki itu 2020, 2020 terakhir ya? 2021. 2021 terakhir dan 2023 kita berangkat. Kursnya kan udah anjlok banget tuh dari kita berangkat dan kita berharapnya kayak makanan murah-murah nih. Oh iya. Ternyata pas sampai sini harga makanan itu naik guys. Bahkan ke toilet umum yang dulunya 1 lira ya? 1 lira sekarang 4 lira. 1 TL sekarang 4 TL Iya. guys. Ya mungkin karena kemarin itu yang kita datangnya masih yang 4 wisata ya. Nanti kita coba lihat yang itu Oh, di iya, iya. Istanbul atau di bagian kotanya. Mungkin karena beda-beda kota kali guys. Oke guys, kayaknya itu aja informasi yang bisa kita sampaikan tentang penginapan di Uludag ini. Cukup pricey, tapi overall kita puas lah ya. Puas, karena emang Buat 2 hari tujuannya main puas. salju. Ya kalau seminggu sih Enggak. bosan. Mending 2 hari. ya, 2 hari cukup lah. 2 malam lah, 2 malam. malam. 2 malam, 3 hari 2 malam udah cukup lah. Kalau terlalu sebentar kurang puas mainnya, kalau terlalu lama bosen karena nggak ada tempat hiburan lain kecuali salju. Ini anak gue jadi kameramen nih guys. Oke. Oke guys, sampai ketemu di next video. Bye. Salam anak kelas. Guys, gue udah rencana mau beli makanan Indonesia nih, cemilan-cemilan dan mie instan dari Indonesia nih. Ini dia beli. Iya. Beli, ini ada sedikit nih buat beli. Terima kasih banyak. Ya, semoga mengobati kangennya dengan cemilan Indonesia ya. Terima kasih banyak. Pokoknya Semoga lancar juga. amin. Ya, Bli ya. Sukses selalu, jaga kesehatan ya, Bli. Ya, terima kasih banyak. Bye-bye, Bli. Sampai ketemu Bye-bye. lagi di Bali ya. Ya, Insyaallah. sampai jumpa di Bali. Sip. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bli.